Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa peserta mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai merger usaha dan restrukturisasi perusahaan. Silakan disimak dengan baik. Kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai pengertian merger usaha dan restrukturisasi perusahaan. Yang pertama, merger. Merger ini didefinisikan sebagai kombinasi atau penggabungan dua perusahaan atau lebih, di mana perusahaan kehilangan eksistensinya menjadi satu kesatuan. Perusahaan yang bertahan akan mengambil alih aktiva dan hutang perusahaan yang digabungkan. Nah, merger ini ada dua jenis bentuknya, yaitu konsolidasi dan akuisisi. Di sini kita lihat pengertian dari konsolidasi, yaitu kombinasi dua perusahaan untuk dibentuk perusahaan yang sama sekali baru. Untuk contoh dari konsolidasi, ini adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri itu sebenarnya dia merupakan hasil konsolidasi dari Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia. Mereka semua bergabung dan menjadi satu kesatuan perusahaan yang baru, sama sekali baru, dengan nama Bank Mandiri. Kalau kalian ingat satu merek provider, yaitu Smartfren. Smartfren ini juga salah satu contoh dari konsolidasi perusahaan. Dia merupakan konsolidasi dari PT Mobile 8 Telekom, kemudian bersama dengan Smart Telekom. Nah, jenis lainnya yaitu akuisisi. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan di mana salah satu perusahaan tidak ada. Ini lebih dianggap seperti ini ya. Jadi akuisisi ini adalah jadi dua perusahaan itu bergabung, tapi kemudian perusahaan yang lebih dominan ini akan menguasai aktiva dari perusahaan yang lebih kecil. Biasanya lebih dari 50% aktiva itu dimiliki oleh si perusahaan yang dominan ini, sehingga si yang perusahaan kecil ini dia akan menjadi bagian si perusahaan yang besar, tapi tanpa menghilangkan dari perusahaannya, seperti itu ya. Nah, contohnya adalah Gojek. Gojek ini melakukan akuisisi Bank Jago dan Tokopedia. Lalu ada Garuda Food yang mengakuisisi Procis. Lalu Cargill yang mengakuisisi lahan sawit Polyplant. Nah, itu pengertian dari merger yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu konsolidasi dan akuisisi. Nah, kemudian ada lagi namanya restrukturisasi. Apa itu? Yaitu penyusunan kembali setiap perubahan dalam struktur modal, kegiatan operasi, atau kepemilikan di luar kegiatan bisnis formal. Tujuannya yaitu untuk menciptakan nilai yang lebih baik bagi perusahaan. Kita lihat di sini contoh restrukturisasi ini adalah swastanisasi dan leverage buyout. Kalau untuk swastanisasi ini sama dengan privatisasi ya, privatisasi. Contohnya seperti BUMN yang menjadi swasta atau yang sudah diprivatisasi, contohnya adalah PT Indofarma, lalu PT Kimia Farma, lalu PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Krakatau Steel. Untuk contoh leverage buyout, kita ini dulu ya. Untuk pengertiannya, leverage buyout itu suatu proses membeli atau mengakuisisi sebuah perusahaan yang mana uang yang akan digunakan untuk mengakuisisi didapat melalui utang dari bank atau pihak ketiga lainnya.
Aset dari perusahaan yang akan diakuisisi dijadikan jaminan bagi utang perusahaan ya, utang perusahaan tersebut. Contoh leverage buyout atau kita sebut sebagai LBO, itu contohnya adalah pada tahun 2007 Blackstone Group membeli Hotel Hilton seharga 26 miliar dolar dalam bentuk LBO yang dibiayai melalui 5,5 miliar tunai dolar, 5,5 miliar dolar tunai dan 20,5 miliar dolar utang. Seiring krisis keuangan tahun 2009 dimulai, Hilton memiliki masalah besar dengan arus kas dan pendapatan yang menurun. Namun setelah itu, Hilton mampu membiayai kembali dirinya dengan suku bunga yang lebih rendah. Operasi perusahaan membaik dan Blackstone menjual Hilton dengan keuntungan hampir 10 miliar dolar. Jadi dia membeli si Hilton gitu ya, perusahaan Blackstone Group ini untuk kemudian melakukan restrukturisasi di PT Hilton-nya gitu ya. Di hotel Hilton-nya. Kemudian setelah dia berangsur-angsur membaik keadaan perusahaannya, si Blackstone Group ini dia akan menjual si Hotel Hilton tersebut seperti itu. Nah, sekarang kita perlu mengetahui apa saja alasan-alasan merger yang melatar belakangi keputusan tersebut gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada yang pertama untuk meningkatkan penjualan dan penghematan biaya operasi. Peningkatan penjualan yang terjadi dikenal dengan sinergi, gitu ya, sehingga perusahaan yang akan bergabung akan menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan jumlah kedua perusahaan jika ditambahkan. Sedangkan penghematan operasi dapat dicapai dengan merger, yaitu melalui penghapusan fasilitas yang sama, kemudian pengkonsolidasian kegiatan pemasaran, akuntansi, pembelian, dan kegiatan operasi lainnya. Itu tujuan yang melatar belakangi merger yang pertama. Yang kedua, yaitu kaitannya dengan perbaikan manajemen. Restrukturisasi manajemen dilakukan apabila perusahaan sebelumnya dikelola secara tidak efisien. Ditunjukkan dengan menurunnya keuntungan, seperti Hotel Hilton yang tadi ya. Namun apabila hal ini dilakukan, maka harus dapat menunjukkan adanya kemungkinan perubahan keuntungan melalui perbaikan manajemen tersebut. Oke, maaf tadi saya sebut yang restrukturisasi ya. Kalau yang Hotel Hilton tadi yang kaitannya dengan restrukturisasi perusahaan, tapi kalau yang merger ini kan kaitannya dengan konsolidasi kah atau akuisisi. Itu ya yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Nah, kita lihat di sini yang ketiga ada pengaruh informasi. Peningkatan nilai tercipta jika diperoleh informasi baru akibat restrukturisasi perusahaan. Informasi ini merupakan yang dimiliki manajemen namun tidak dimiliki oleh pasar. Jadi terbuka informasi dari internal perusahaan kan ya, kalau misalnya si perusahaan yang satu melakukan merger dengan perusahaan yang lain, baik itu konsolidasi maupun akuisisi, ataupun di sini akibat dari restrukturisasi perusahaan tersebut. Baik, kemudian alasan lainnya adalah pengalihan kekayaan. Kita lihat pengalihan kekayaan dari pemegang saham pada pemegang utang diakibatkan dengan adanya tindakan yang mengurangi resiko arus kas seperti merger. Sedangkan restrukturisasi yang meningkatkan risiko relatif seperti pelepasan atau peningkatan leverage keuangan seperti yang LBO tadi akan meningkatkan akan mengakibatkan perpindahan kekayaan dari pemegang utang kepada pemegang saham. Lalu selain itu ada lagi alasan terkait dengan pajak. Di sini alasan pajak merupakan alasan suatu perusahaan yang tidak dapat memanfaatkan perolehan penghematan pajak dikarenakan tidak memperoleh laba. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki profit yang lebih kecil akan menggabungkan diri ke perusahaan yang
profitnya lebih besar, baik itu secara konsolidasi atau akuisisi. Ini lebih ke akuisisi ya. Kemudian kita lihat ada diversifikasi. Diversifikasi merupakan satu alasan yang dilakukan di merger dengan mengambil perusahaan di dalam lini usaha yang berbeda. Suatu perusahaan dapat mengurangi ketidakstabilan dari siklus laba, seperti Garuda Food sama Procis yang tadi ya. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi terkait dengan keuntungan-keuntungan leverage. Kita lihat dalam strukturisasi perusahaan, penggunaan leverage keuangan mengalami peningkatan. Jika hal ini terjadi, penciptaan nilai bagi pemegang saham akan terjadi dan akan adanya timbal balik antara pengaruh pajak perusahaan, pajak pribadi, biaya kebangkrutan dan agensi, serta pengaruh insentif. Itu kalau kita kaitkan dengan leverage. Kemudian ada lagi alasan terkait dengan pertumbuhan perusahaan. Hal ini mungkin akan terjadi karena perusahaan ada perluasan eksternal yang akan jauh lebih murah dibandingkan dengan perusahaan internal. Jadi kalau dia lebih ekspansi keluar itu akan lebih mudah daripada dia ingin membangun dari dalam. Demikian juga biasanya lebih mudah memperoleh produk dan fasilitas baru dengan penggabungan, karena kan tidak perlu memikirkan bagaimana teknologi atau kaitannya dengan komposisi sumber daya dan lain sebagainya, karena kan itu sudah dipikirkan oleh si perusahaan yang lain gitu ya. Nah, kalau kita memiliki kemampuan untuk melakukan merger, kita melakukan konsolidasi atau akuisisi, maka kita bisa lebih meningkatkan pertumbuhan perusahaan dengan memperoleh produk dan fasilitas baru yang tadi, gitu ya. Lalu alasan pribadi, misalnya di sini para pemilik perusahaan yang perseorangan dia punya keinginan untuk supaya perusahaan dia itu diambil oleh si perusahaan yang lebih baik. Jadi mereka mendapatkan perbaikan yang nyata dalam likuiditas mereka. Tadinya dia sudah mau bangkrut gitu kan, tapi kemudian bangkit kembali karena dia melakukan kegiatan merger tadi. Di sini kita lihat hal ini memungkinkan mereka menjual beberapa sahamnya dan mendiversifikasi investasinya. Itu tadi ya, untuk karena ini kan kaitannya dengan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan tadi. Selanjutnya kita lihat di sini ada beberapa jenis merger. Yang pertama merger horizontal. Jadi kalau horizontal, jenis bisnisnya itu adalah bisnis yang sama. Kalau merger vertikal, jenis perusahaan yang bergabung itu dia punya keterkaitan input-output maupun pemasaran. Jadi dia bisa biasanya dia kalau yang merger vertikal itu dia ada kaitannya dengan bahan baku, bahan setengah jadi, bahan jadi gitu ya. Kemudian bahkan sampai ke konsumennya. Gitu. Jadi ada keterkaitan antara input, output maupun kaitannya langsung dia mau mendistribusi ke konsumen. Jadi ada kaitan dengan pemasaran. Lalu selanjutnya ada congeneric merger. Ini penggabungan perusahaan yang sejenis tapi tidak memproduksi produk yang sama ataupun tidak ada keterkaitan supplier. Jadi benar-benar berbeda. Itu namanya congeneric merger. Ada lagi namanya konglomerat merger. Ini adalah penggabungan perusahaan dari industri yang berbeda, yang besar, yang berbeda. Nah, kita lihat pembelian perusahaan merupakan suatu hal yang lebih kompleks dibandingkan dengan transaksi lain. Pembelian suatu perusahaan merupakan konsolidasi atau merger gitu ya. Jadi pembelian perusahaan itu jadi bentuknya adalah konsolidasi atau merger. Merger dapat dilakukan melalui pembelian saham atau pembelian aset perusahaan yang ingin dibeli. Kita lihat kaitannya dengan hal ini gitu ya, ada namanya friendly merger. Kalau friendly merger ini kita akan melakukannya dengan tahap-tahap seperti mengidentifikasi perusahaan yang ditargetkan, menentukan harga, melakukan negosiasi, hingga sampai kedua perusahaan setuju, kemudian dilakukan rekomendasi manfaat penggabungan kepada si kedua perusahaan, dan yang terakhir menyetujui kegiatan penggabungan yang dapat dilaksanakan dengan pembayaran. Karena kan
adanya merger berarti kan ada pemindah kepemilikan sahamnya tadi. Nah, kemudian ada namanya hostile merger. Hostile merger suatu perusahaan yang enggan melakukan penggabungan yang disebabkan oleh harga beli yang ditetapkan itu terlalu rendah, atau si manajer akan takut kehilangan perusahaan pekerjaannya, karena kan biasanya ada hal-hal yang bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian dalam kondisi ini, maka suatu perusahaan yang ingin membeli dapat melakukan negosiasi langsung dengan si pemegang saham dari perusahaan. Nah, hal ini dilakukan dengan cara mengajukan penawaran atau tender offer kepada pemegang saham perusahaan yang ditargetkan. Oke, kita lanjut dulu. Kita lihat di sini. Manajemen perusahaan yang akan diakuisisi mungkin akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan diri, yang bertujuan supaya akuisisi tersebut tidak jadi dilaksanakan. Jadi kan jadi ada putusan yang dia berpikir ulang gitu ya, tadinya mau akuisisi, kemudian akhirnya dia berbalik untuk membatalkan akuisisi. Lalu kalau mau batalin gimana caranya? Ini ada dua cara. Yang pertama golden parachute. Cara golden parachute yaitu manajemen perusahaan akan memperoleh kompensasi yang sangat besar jika mereka kehilangan jabatan karena perusahaan diakuisisi. Kemudian poison pill, ini artinya manajemen perusahaan yang diakuisisi dengan menerbitkan obligasi disertai dengan waran atau garansi dapat ditukar dengan saham perusahaan dengan harga rendah. Itu cara-caranya. Nah, kita lihat tadi sudah kita bahas terkait dengan alasan, kemudian kalau misalnya kita mau membatalkan bagaimana. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan dampak merger bagi perusahaan. Kita lihat kalau dikaitkan dengan laba. Bagaimana kalau dikaitkan dengan laba? Maka dalam mengevaluasi pengambil alihan yang tadi ya merger yang dilakukan, memang perusahaan itu harus mempertimbangkan ya, terutama perusahaan yang mengambil alih. Dia harus mempertimbangkan pengaruh penggabungan terhadap laba per lembar saham perusahaan yang bertahan, karena kan itu artinya jadi milik dia ya. Nah, contohnya seperti ini. Perusahaan A akan mempertimbangkan pengambil alihan perusahaan B dengan saham. Jadi si A-nya kan yang mau melakukan kegiatan merger ke si B. Jadi mau beli si sahamnya si B gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini keterangannya laba sekarang untuk perusahaan A-nya itu 1.600.000.000. Kalau yang perusahaan B-nya 400 juta. Kita lihat jumlah lembar sahamnya dia ada 5 juta kalau yang A, yang B hanya 2 juta. Laba per lembarnya yang perusahaan A itu 320 lebih mahal ya. Perusahaan B 200. Lalu harga per lembarnya 5.120, kalau perusahaan B 3.200 rupiah. Kita lihat rasio harganya berarti kan kalau di sini rasio harganya sama 16 kali. Kita lihat apabila dua perusahaan digabung maka akan terjadi rasio pertukaran atau rasio of exchange, yaitu laba per lembar saham dan harga pasar gabungan dua perusahaan. Tujuan merger haruslah meningkatkan harga pasar saham perusahaan melebihi harga yang diperoleh. Ya, artinya saat dia beli saham dari perusahaan B gitu kan ya, artinya kemudian ketika nanti dia lepaskan di bursa saham itu harusnya dia bisa meningkatkan laba dari perusahaan yang sebelumnya. Nih kita lihat nih, perusahaan B membayar 2.800 per saham perusahaan A. Rasio pertukarannya sebesar 2.800 per 5.120. Jadi 0,547 lembar saham perusahaan A itu digunakan untuk mendapatkan satu lembar saham perusahaan B. Gitu kan ya. Ini perbandingannya karena kan yang perusahaan A kan lebih tinggi kan ya ininya nilai sahamnya.
Lalu jumlah saham yang harus diterbitkan perusahaan A untuk mendapatkan perusahaan B berjumlah 0,547 kali yang 2 juta tadi yang punyanya B. Jadi segini yang harus diterbitkan sama A untuk mendapatkan perusahaan B. Karena kan di sini kita lihat asumsinya, asumsi laba perusahaan tetap setelah pengambil alihan. Kita lihat di sini labanya dia maunya kan kalau merger berarti kan digabung ya, 1.600.000.000 ditambah 400 juta jadi 2 miliar. Jumlah lembar sahamnya yang tadi yang ditambah ya antara yang A sama B, lalu laba per lembar saham ini kaitannya dengan yang 328 ini yang kita lihat dulu di sini. Nih, setelah dilepas jadi labanya jadi 328 gitu setelah dilepas ke saham. Jadi kan tadinya sahamnya si perusahaan A gitu kan ya cuman 320 gitu, tapi setelah dia melakukan merger jadi 328. Lalu untuk pemegang saham perusahaan B dia mengalami penurunan laba per lembar saham. Nah, kita lihat di sini. Untuk setiap lembar saham B yang mereka miliki, maka sekarang para pemegang sahamnya memiliki 0,547 lembar saham perusahaan A, sehingga laba per lembar saham perusahaan B adalah 328,19 dikali dengan yang tadi ya, 0,547 lembar saham tadi. Jadi 179,52. Jadi justru lebih kecil dibandingkan dengan laba yang sebelumnya sebesar 200 per lembar residu. Nah, kemudian di sini ada kondisi yang kedua. Misalnya nih, kalau yang tadi perusahaan B-nya membayar 2.800 per saham perusahaan A. Nah, kalau yang ini dia lebih tinggi. Jadi misalnya bayar 3.600 berarti 3.600 bagi 5.120 jadi 0,7 ini lebih tinggi ya. Nah, lalu artinya pengali saham yang harus diterbitkan perusahaan A itu kan lebih tinggi juga. Jadi 1.406.000 lembar saham. Sama asumsinya laba perusahaannya tetap setelah pengambilan. Nah, di sini kita lihat setelah dia merger, laba per lembar sahamnya 312. Kalau yang ini tadi 328. Nah, yang ini jadi turunnya 3.012. Nah, kita lihat ada delusi dari EPS-nya perusahaan A akibat pengambil alihan perusahaan B. Nah, kemudian delusinya, karena kan tadi kan harga pengalinya tuh yang di sini lebih besar, jadi laba per lembar saham yang dimiliki itu menjadi lebih kecil. Nah, kita lihat dalam contoh di atas, PER yang pertama sebesar 2.800 dibagi 200. Yang ini ya. 2.800 dibagi 200. Jadi 14 kali. Nah, kalau yang di sini dia 3.600 kan belinya. 3.600 per 200 yang harga dari awalnya si B-nya. Jadi 18. Kita lihat PR perusahaan A yang pertama kan 16 kali ya. Kita lihat di sini. Nih, di sini kan dia PR-nya 16 kali. Maka di sini perusahaan si A akan terjadi peningkatan EPS pada kondisi yang pertama. Kalau yang kondisi yang kedua, dia ada penurunan EPS, maka akan dia jadi mempertimbangkan ya.
apakah dia akan melakukan kegiatan merger atau tidak terkait dengan jumlah labanya ini. Nah, kita lihat. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam penggabungan usaha terdapat kemungkinan yang terjadinya peningkatan atau penurunan EPS bagi perusahaan yang mengakuisisi. Jadi justru yang mengakuisisikan, jadi makanya dia mempertimbangkan. Jadi apa enggak? Jumlah peningkatan atau penurunan tersebut merupakan fungsi dari rasio harga per laba PR sebelum penggabungan usaha dan ukuran relatif kedua perusahaan diukur dengan laba total. Jadi semakin tinggi PR perusahaan yang mengakuisisi jika dibandingkan dengan resiko perusahaan yang diambil alih, maka semakin besar laba perusahaan yang akan diakuisisi dibandingkan dengan laba perusahaan yang mengakuisisi. Maka semakin besar kenaikan laba per lembar saham perusahaan yang mengakuisisi. Jadi ini kesimpulannya. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang tadi kan kaitannya dengan laba ya. Ini bagaimana dengan laba yang di masa datang? Kita akan melakukan kegiatan peramalan laba. Di sini apabila pertumbuhan laba perusahaan yang diakuisisi, yaitu yang B kan, yang akan mengakuisisi. Nah, maka kalau si B-nya justru yang kemudian pertumbuhan labanya lebih tinggi, maka yang akhirnya akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi itu kalau pertumbuhannya B lebih besar, jadi si A-nya akan lebih tinggi EPS-nya. Jadi yang A-nya yang mengakuisisi akan jadi lebih besar. Jadi menguntungkan bagi si A untuk melakukan merger dengan si B gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah EPS yang diharapkan dengan dan tanpa merger. Kalau di sini kita lihat gambar ini ya, kaitannya dengan kurva ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan penurunan EPS dan waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya peningkatan. Kita lihat waktunya berapa supaya menghilangkan penurunannya si EPS ini, yaitu di sini kan ada titiknya ya 1,5 tahun. Jadi awalnya ada penurunan EPS, lalu dihilangkan pada pertengahan tahun kedua di sini ya, dengan merger tadi ini. Semakin lama akan terjadi delusi, maka semakin kecil keinginan untuk melakukan akuisisi dari sudut pandang perusahaan yang mengakuisisi. Gitu. Kalau terjadinya delusi tadi ya, jadi penurunan EPS. Nah, sekarang ini kasusnya perbaikan laba per lembar saham atau bootstrapping earning per share. Nah, kita lihat di sini, perusahaan tidak akan menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku jika perusahaan lain tersebut dianggap tidak dapat memberikan penghematan ekonomi atau perbaikan manajemen. Jadi jual mahal gitu ya. Kekayaan pemegang saham perusahaan yang mengakuisisi akan meningkatkan apabila PR perusahaan lebih tinggi dari perusahaan yang diakuisisi. Kita lihat di sini, perusahaan yang diakuisisi, yang si B, memiliki rasio PR-nya 10 kali. Kalau yang A-nya yang mengakuisisi 18 kali. Nah, datanya yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat langsung ke penjelasannya. Nah, tadi kan jika perusahaan A menawarkan 0,667 sahamnya ke perusahaan untuk setiap lembar saham perusahaan B atau dalam bentuk nilai sebesar 0,667 dikali 4.800 jadi 3.200 ya di ini di angkanya jadi dalam ratus ribuan ya. Nah, sekarang rasio pertukaran harga pasar untuk perusahaan B-nya jadi bagaimana? Jadi 4.800 dikali 0,667 per 2.400. 2.400 dari
Nah, kita lihat jadi hasilnya 1,33. Kita lihat yang ini 2.400 itu dari yang sini. Dengan tawaran ini, pemegang saham perusahaan B akan mendapatkan keuntungan karena harga saham mereka sebelum merger adalah 2.400. Jadi sebelum merger nih 2.400. Pemegang saham perusahaan A juga akan mendapatkan keuntungan jika PR-nya setelah merger tetap. Tadi kan asumsinya bahwa setelah dia melakukan merger kan tetap ya, yang seperti yang kasus sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana harga perlumbaan saham perusahaan setelah merger. Kita lihat di sini laba totalnya sudah ditambah saham 1,6 sama 480 ya. Lalu EPS-nya oke. Nah, jadi kita lihat kesimpulannya di sini bisa kita lihat. Oh, alasan dulu ya. Alasan kejadian di mana kedua perusahaan mengalami keuntungan adalah perbedaan PER. Perusahaan dengan PER yang lebih tinggi dapat melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang memiliki PER yang lebih rendah dan memperoleh peningkatan dalam EPS walaupun harga yang dibayarkan tadinya lebih tinggi dari yang berlaku. Nah, sekarang dampak merger terhadap nilai pasar. Proses tawar-menawar dalam akuisisi pertama didasari oleh rasio pertukaran harga pasar per lembar saham. Harga tersebut dapat mencerminkan laba potensial perusahaan, dividen, risiko bisnis, struktur modal, nilai aktiva, dan faktor-faktor penilaian lainnya. Kita lihat di sini, rasio pertukaran harga pasar. Ini rumusnya adalah harga pasar per lembar saham perusahaan yang mengakuisisi dikali dengan jumlah saham yang ditawar perusahaan yang mengakuisisi untuk setiap lembar saham perusahaan yang diakuisisi dibagi dengan harga pasar dari lembar saham perusahaan yang diakuisisi. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini, jika harga pasar saham perusahaan yang mengakuisisi perusahaan A adalah 4.800, perusahaan yang diakuisisi B 2.400. Jadi perusahaan A dia menawarkan setengah sahamnya untuk setiap lembar saham perusahaan B supaya bisa mengakuisisi ya. Maka rasio pertukaran harga pasarnya 4.800 dikali 0,5 per 2.400. Yang pakai rasio yang ini tadi ya. Nah, ini hasilnya adalah 1. Kita lihat rasio pertukaran harga pasar ini menunjukkan bahwa satu lembar saham perusahaan A akan diberikan sebagai pertukaran dengan satu lembar saham perusahaan B. Menurut harga pasar. Jadi, jika harga pasar saham perusahaan A relatif stabil, yaitu sebesar 4.800, maka kekayaan pemegang saham kedua perusahaan sama dengan sebelumnya dilihat dari harga pasar saham. Sebenarnya perusahaan yang diakuisisi ini jarang sekali menerima rasio pertukaran nilai yang 1:1. Seperti ini hasilnya. Ini jarang sekali karena biasanya perusahaan yang diakuisisi akan menginginkan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar dari sahamnya. Baik, tadi kita sudah membahas terkait dengan merger, sekarang kita lanjut ke restrukturisasi keuangan. Apa itu? Yaitu penyusunan kembali struktur modal perusahaan agar lebih baik. Restrukturisasi perusahaan dirancang untuk mengubah struktur kepemilikan perusahaan. Hal ini biasanya disertai dengan perubahan besar dalam proporsi hutang yang digunakan. Misalnya melalui penjualan sebagian saham, sehingga perusahaan memperoleh tambahan dana dari si pemegang saham. Kita lihat dipandang lebih baik restrukturisasi ini karena menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi dibanding dengan perusahaan ini harus dilikuidasi. Bagaimana caranya untuk dapat menempuh restrukturisasi ini?
Yang pertama, kita dapat menentukan nilai perusahaan setelah redaksi suksesi, menentukan struktur modal yang baru, dan menentukan nilai surat-surat berharga yang lama yang akan diganti dengan yang baru. Yang tadi ya, jenisnya ada dua, swastalisasi atau leverage buyout. Yang ini tadi privatisasi, yang tadi juga sudah dijelaskan ya mengenai dengan pengertiannya. Lalu cara untuk melakukan swastalisasi bagaimana, yaitu membayar kas dan meleburkan perusahaan menjadi self corporation yang dimiliki sepenuhnya oleh kelompok manajer investor swasta. Faktor-faktor yang menyebabkan yang tadi ya, seperti BUMN jadi swasta, itu yang pertama banyak mengeluarkan macam biaya, lalu sahamnya harus dicatat dan pemegang saham harus dilayani. Kemudian terdapat biaya administrasi dalam dividen, kemudian harus ada pertemuan tahunan para pemegang saham. Lalu kalau yang leverage buyout ini, kita lihat pertimbangan-pertimbangan yang dalam nilai perusahaan yang akan dilibatkan dalam LBO adalah arus kas operasi, kinerja histori, posisi dalam pasar, kualitas pengalaman manajemen aktiva perusahaan, baik fisik maupun nama merek mereka. Ini lebih sangat terkait dengan leverage buyout. Kalau jenis contohnya tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, di sini ada contoh soal lagi. PT Bulano mempertimbangkan pembelian PT Angkasa dengan saham biasa. Ini keterangan dari kedua perusahaan. Nah, sekarang kasusnya adalah PT Bulano berencana menawarkan premi 20% di atas harga pasar saham PT Angkasa. Kita akan melihat berapa rasio dari pertukaran saham, lalu berapa banyak saham yang baru diterbitkan, lalu berapa laba per saham perusahaan yang bertahan setelah merger, dan jika PR-nya si Bulano itu tetap, ya tadi ya asumsinya memang kan tetap 12, berapa harga pasar per lembar saham perusahaan yang tetap bertahan. Apakah dia akan meningkat atau dia terjadi delusi? Nah, kita lihat di sini. Pertama, kita masukkan rumus rasio pertukaran. Ini tadi dia bilang kan ada bukan 20% ya, 120% ya. Di sini 120% dari 800. Jadi meningkat ya, jadi 960%. Nah, kemudian masukkan ke rasio pertukaran. Rasio pertukarannya berarti kan tadi sudah dikali dengan ininya 120% ya. Kemudian dibagi dengan harga pasarnya, yang rasio pertukaran yang tadi. Yang tadi sudah kita bahas hasilnya 0,5. Artinya setengah saham dari PT Bulano itu untuk setiap lembar saham PT Angkasa. Gitu kan ya. Jadi bandingannya 2:1 ya. 0,5 banding 1, 1 banding 2. Nah, laba per lembar saham perusahaan yang bertahan ini si PT Bulano yang akan melakukan kegiatan akuisisi. Nah, kita lihat di sini ternyata ada peningkatan EPS karena mengakuisisi perusahaan dengan PR-nya yang lebih rendah. Ya kan ini yang perusahaan si A-nya ini yang Bulano, perusahaan B-nya ini kan yang si Angkasa ya. Kita lihat PR-nya yang A ini kan 12, dia lebih tinggi kan daripada yang B. Jadi dia mengakuisisi yang lebih rendah ini si B. Nah, kita lihat. Jika PR tetap 12 untuk si Bulano, maka harga pasar
per lembarnya, berarti dia yang ini ya, harga pasar per lembarnya 100 yang ini ya di sini ya. Jadi setelah dia melakukan akuisisi, yang ini dikali dengan si asumsinya PR-nya tetap kan 12. Jadi 2000,4. Jadi lebih meningkat. Jadi dari 1920 kan, maka harga pasarnya meningkat jadi 2000,4. Nah, baik. Di sini ada contoh lagi yang terakhir ya, sebelum kita latihan. Nah, kita akan bahas. Ini kasusnya kasus LBO. Jadi PT Abel mempertimbangkan untuk melakukan swastanisasi LBO oleh manajemen. Jadi saat ini manajemen memiliki 21% dari 5 juta saham yang beredar. Harga pasarnya 1.600. Premi yang dibutuhkan 40% supaya apa? Supaya si pemilik saham publik dapat menawarkan saham mereka dalam penawaran kas. Manajemen berniat mempertahankan saham mereka dan memperoleh pinjaman sebesar 80% dari dana yang dibutuhkan untuk menjamin kesuksesannya. Kan kayak yang tadi kita bicarakan terkait dengan Hotel Hilton tadi yang hampir down gitu ya. Nah, dia ingin memperoleh pinjaman kalau yang di sini sebesar 80%. Lalu 20%-nya dari mana? 20%-nya itu dari obligasi dalam jumlah-jumlah yang lebih kecil. Kita lihat bunga pinjaman sebesar 2% di atas tingkat bunga utama dengan pengurangan pokok 20% dari pinjaman awal pada setiap akhir tahun dalam 5 tahun pertama. Ini perjanjiannya ya terkait utangnya. Kemudian bunga obligasi terbesar 13% dan harus dilunasi pada akhir tahun ke-6. Obligasi ini memiliki warrant yang memungkinkan pemegangnya untuk membeli 30% saham perusahaan pada akhir tahun ke-6. Warrant ini istilah ya dalam saham ya. Manajemen memperkirakan laba sebelum bunga dan pajak per tahun adalah 2 miliar. Karena kerugian pajak dibebankan di muka, perusahaan tidak membayar pajak selama 5 tahun ke depan. Karena kan memang sudah dibayar di awal. Perusahaan akan melakukan pengeluaran modal dalam jumlah yang sama dengan penyusutan. Jika tingkat bunga utama rata-rata selama 5 tahun, mereka ingin sebesar 10%, maka apakah LBO ini bisa dilakukan? Sukses nggak LBO-nya gitu? Apakah dia bisa memperbaiki si perusahaan yang tadi ya, yang minjem tadi? Nah, kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Kita ini dulu, diidentifikasi dulu. Jadi saham yang dimiliki pihak luar kan 5 juta. Kemudian kita lihat dia kan 21% dari 5 juta ya. Artinya dikurangi dulu dari 100. Jadi 100 minus 21%, ini berapa hasilnya baru dikali 5 juta. Berarti yang dimiliki oleh pihak luar adalah yang ini. Harga yang ditawarkan, kita lihat kan, yang ditawarkan dia 1.600 di sini dikali dengan 40% tadi ya. 40%. %-nya dari harga saat ini. Nah, jadi ini ya hasilnya. Lalu total nilai buyout-nya yang ini dikali dengan harga yang ditawarkan. Jadi 8 miliar, 848 ratus juta ya. Kemudian hutang bernilai besarnya tadi berarti yang total nilai buyout-nya dikali dengan si
ini, dia kan maunya 80%-nya dia ditalangin gitu kan ya. Berarti 7.078.400.000. Lalu dia harus ini harus bayar kan ya. Bagaimana caranya? Itu tadi perjanjiannya 5 tahun, 1.415 ini. Kemudian hutang dalam jumlah kecilnya yang 20%. Segini. Nah, sekarang bunga utangnya 12%. Nah, 12-nya. Bunga hutang besarnya di sini kita lihat mana nih? Nggak ada di sini ya. Oke, kalau di sini kita lihat yang ini ya. 10 yang 2% ya. Tambah 10 jadi 12. Lalu pokok pinjaman hutang besarnya yang ini kan. Yang dibagi 5 tadi, bunga hutang kecilnya yang ini. 13. Nah, maka dia kita lihat kesimpulannya di sini, selama 5 tahun pertama dengan laba 2 miliar tidak cukup untuk membayar hutang yang bernilai besar dan yang kecil. Karena EBIT yang seharusnya dibutuhkan sebesar 2.495. Gitu. Jadi kan tadi dia jadi lebih baik tidak LBO. Karena apa? Ya ini tadi labanya 2 miliar itu nggak bisa menutupin yang 2 miliar 400. Jadi lebih besar ya EBIT-nya. Gitu. Nah, baik adik-adik, di sini ada soal latihan. Ini silakan dikerjakan. Boleh diskusi, tapi ini dikerjakan perorangan. Jadi kalian harus mengerjakannya secara pribadi mengumpulkannya gitu, tapi dalam mengerjakannya boleh berdiskusi dengan teman-teman. Baik, selamat mengerjakan tugasnya. Sampai di sini dulu terkait dengan penjelasan dari pembahasan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.